Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hairina Lestari dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Sebelum itu, apa sih menstruasi itu? Jadi, menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulannya. Menstruasi dapat disebut juga dengan haid atau datang bulan. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Di sini ada tabel siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, kedua fase praovulasi, fase ketiga yaitu fase ovulasi. Fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Di dalam siklus menstruasi terdapat siklus ovum, siklus hormon, dan siklus rahim. Sekarang kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali karena tidak dibuahinya ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini terjadi sekitar 3-7 hari. Fase praovulasi. Ketika ovum matang, hormon FSH dan LH mengalami penurunan, sedangkan estrogen mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatannya hormon estrogen, dinding rahim pun mengalami penebalan dan terus naik hingga ke tahap maksimal. Sekarang kita masuk ke fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mengalami penurunan dan terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak. Hal ini menyebabkan molekul pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, molekul yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh dalam keadaan subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron akan dibantu oleh hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan, korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadi menstruasi selanjutnya. Itu tadi penjelasan siklus menstruasi dari saya. Setiap wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda, sehingga tidak semua wanita yang menstruasi pada tiap bulannya. Lalu, bagaimana sih siklus menstruasi yang normal itu? Normalnya, menstruasi rata-rata terjadi setiap 28 hari. Kamu dapat dianggap memiliki siklus haid yang normal apabila datang haid pada sekitar 23-35 hari. Selain dari pola siklusnya, menstruasi yang normal juga dapat dilihat dari warna darahnya. Lalu, seperti apakah darah haid yang normal itu? Darah haid yang normal umumnya berwarna merah terang, namun seberapa merah tergantung dari volume dan kekentalan darahnya. Normalnya, wanita menstruasi dari 3-7 hari, tetapi ada juga yang hanya 2 hari. Variasi lama waktunya tergantung dari banyak atau tidaknya darah yang dikeluarkan. Apabila hanya terjadi 2 hari,
bisa saja darah yang dikeluarkan akan lebih banyak. Apakah wanita akan mengalami keputihan beberapa hari menjelang haid? Yap, itu benar sekali. Menjelang haid, kita biasanya akan mengalami keputihan. Cairan ini normal saja apabila tidak berbau, bening, tekstur kental, lengket, serta akan lebih cair jika mendekati masa subur. Apa saja gejala normal dari menstruasi? Menstruasi yang gejalanya normal meliputi perut kembung, kram pada bagian perut bawah dan punggung, sulit tidur, payudara sensitif, jerawat muncul, ngida makanan, dan yang sering dialami remaja masa kini yaitu perubahan mood. Jika kamu mengalami nyeri pada saat haid, kamu bisa mengompres bagian perut atau rahim dengan air hangat yang dimasukkan ke dalam botol. Jangan malas untuk berolahraga agar hormon tetap seimbang dan menjaga aliran darah tetap lancar. Konsumsi makanan yang seimbang yang mengandung karbohidrat, sayur, vitamin, lauk pauk, terutama makanan yang mengandung zat besi, agar regenerasi sel darah merah lebih lancar serta terhindar dari anemia. Istirahat yang cukup dan menenangkan diri agar tidak terjadi stres, karena stres akan menghambat siklus menstruasi. Sekian penjelasan siklus menstruasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.